Al-Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA, Pembina Yayasan Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau. Yang sama-sama kami hormati Al-Ustaz Idris Ahmad SAG, Ketua Yayasan Tafakuh. Yang sama-sama kami hormati Ustaz-Ustazah, Muhafiz-Muhafizah, dan tentunya kepada Bapak Ibu Wali Santri, Bapak Ibu tamu undangan, dan khususnya juga kepada para peserta wisudawan, wisudawati, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan, dan tentunya kenikmatan iman dan Islam, dan juga kenikmatan bisa berjumpa di bulan suci Ramadan ini sampai di akhir Ramadan tahun 1442 ini, dan kenikmatan yang insya Allah juga kita akan sama-sama menyaksikan prosesi wisuda Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan ke-25. Mari sama-sama kita melafazkan kalimat tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beserta salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk menapaki jalan apa yang telah ditapaki oleh baginda Rasulullah, dan mudah-mudahan kita akan dibangkitkan di yaumil akhir kelak di dalam barisan pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu, para tamu undangan hadirin di Ma'had Tafakuh Desa Kepaujaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi wisuda Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan ke-25, yang insya Allah kita akan saksikan sebentar lagi. Untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Zaki Muhtadi Wijaya. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin
من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada akhina Zaki Muhtadi Wijaya atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita yang menyimak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuki acara berikutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Karantina Tahfiz Al-Quran. Kepada seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri.
Terima kasih kepada seluruh hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuki acara berikutnya. Kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh pembina karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Tafakuh, kemudian para asatizah, muhafidh, muhafidhah, kemudian orang tua peserta, kemudian para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan Ramadan yang mulia ini, bulan diturunkannya Al-Quran. Alhamdulillah selesai program karantina tahfidz Al-Quran Nasional Cabang Riau di Ma'had kita ini, Ma'had Tafakuh, yaitu di angkatan yang ke-25. Angkatan 25 ini istimewa karena angkatan ini berada sebahagiannya di bulan Ramadan. Hampir sebahagian besar hari-hari ada di bulan Ramadan. Dan penghujungnya adalah hari ini, hari kita bersyukur kepada Allah, yang kita sebut sebagai hari kita wisuda, yaitu memuliakan para pejuang Al-Quran yang telah berkorban demi Al-Quran, yaitu mengalahkan keinginan-keinginan bersenang-senang, kemudian bermain-main, dan bersedia untuk bersusah payah bersama dengan Al-Quran setiap saat. Andai pun ada tidur di malam hari, tidur itu pun untuk Al-Quran. Kemudian ada juga olahraga sedikit, itu pun juga untuk Al-Quran. Karena ingin badan sehat, segar, kembali menghafal Al-Quran. Dan Alhamdulillah para peserta kita ini meskipun masih di masa wabah pandemi, tetapi Alhamdulillah tidak ada satu orang pun dari peserta kita ini yang diuji oleh Allah dengan musibah ini. Bahkan yang mendapat gejala pun tidak ada. Alhamdulillah tak ada yang batuk-batuk, yang demam, sampai ke penghujung program karantina ini. Ini adalah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi saya dapat berita juga di desa kita ini, Desa Kepaujaya, satu pun tidak ada kasus di desa kita ini. Jadi ada 12 desa di Kecamatan Siak Hulu ini. Nah, desa kita ini tidak ada satu pun kasusnya. Mudah-mudahan insya Allah akan tetap terus jaga negeri kita ini, kampung kita ini, bahkan juga tanah air dan bangsa kita dari wabah yang semakin hari kita tak nampak kapan akan redanya. Tetapi apabila yang di atas sana ikut campur menyelesaikannya, tak ada yang tak selesai. Yaitu masa wabah ini juga pernah ada sebelum ini. Dan apabila Allah menghendaki hilang, hilanglah wabah ini. Hanya saja kita lagi sekarang ini, yaitu mudah-mudahan kita melayakkan diri untuk menjemput rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menghilangkan wabah ini dari kita. Karena kita pun merasa sengsara dibuatnya. Apalagi di angkatan ke-25 ini hampir sepertiga peserta tak ikut wisuda. Disebabkan karena kekhawatiran akan adanya pembatasan atau sekatan di jalan raya. Namun alhamdulillah karena sebahagian besar peserta kita ini sudah diisolasi di sini. Jadi tak ada masalah apa-apa, mungkin tinggal lagi pada waktu penjemputannya saja. Dan menjemput anak dari pondok tahfidz
kemudian untuk dibawa balik, itu tak mudik namanya itu. Nah, itu untuk menjemput berkah dari Pondok Tahfidz. Mudah-mudahan kehadiran anak kita ini di tengah keluarga nanti bisa memberikan setawar sedingin, penyejuk hati. Dan mudah-mudahan insya Allah anak-anak kita selama 35 hari di sini bukan hanya menghafal Al-Quran, tetapi juga membiasakan diri mereka dengan suasana Al-Quran. Jadi sholat 5 waktunya dijaga, kemudian hidup dalam kebersamaan antara satu dengan yang lain, berbuka puasa bersama, kemudian sahur bersama. Dan istimewanya lagi di angkatan 25 ini adalah sholat tarawih bersama. Itu ada juga di luar, tapi bedanya di sini sholat tarawih bersama 1 malam 1 juz Al-Quran. Kita tanya para peserta, pernah tak sholat tarawih 1 juz 1 malam di luar sana sebelum ini? Belum pernah. Ini pengalaman pertama. Bahkan ada 5 malam berturut-turut, bukan 1 juz, tapi 2 juz Al-Quran. Mengapa 2 juz? Sebab kita mau mengejar malam 25, kita akan khatamkan Al-Quran 30 juz. Nah, ini adalah satu keistimewaan, karena ketika disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran, maka kita ingin menikmati Ramadan bersama dengan Al-Quran dalam salat tarawih kita. Dan imamnya hafidh. Nah, jadi kita banyak hafidh di sini. Bahkan bukan hanya ustadznya saja, pesertanya yang hafidh pun kita libatkan juga, supaya terlatih mereka untuk menjadi imam. Imam di salat adalah nanti diharapkan juga imam di tengah masyarakat. Maka ketika Rasulullah sakit, kemudian Rasulullah tak mampu lagi untuk jadi imam di penghujung usia beliau, maka Rasulullah menunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi imam salat. Nah, karena ditunjuk menjadi imam salatlah, maka para sahabat sekalian ketika Rasulullah wafat memilih Abu Bakar untuk menjadi khalifah Rasulullah. Jadi kalau sudah layak jadi imam salat jemaah, insya Allah akan layak pula menjadi pemimpin di tengah masyarakat. Begitulah standar pada masa dahulu. Maka kita berharap mudah-mudahan program karantina kita ini bukan hanya untuk sekedar membaca dan menghafal Al-Quran, tetapi juga untuk membentuk kepribadian. Nah, ini yang sangat penting sekali. Maka kami di sepanjang Ramadan ini lebih banyak tinggal di pondok ini, di ma'had ini. Banyak jemputan undangan di luar sana untuk berceramah, lebih banyak ditolak. Hanya 1-2 saja yang dikabulkan, itu pun untuk silaturahim tujuannya. Tapi lebih banyak di sini ingin bersama dengan para peserta, kita nikmati kehidupan Ramadan bersama dengan Al-Quran. 35 hari, tapi rasanya tak begitu lama. Apabila kita ingat-ingat kembali, rasanya baru beberapa hari yang lalu mendaftar. Nah, rupanya sudah 35 hari kita di sini dalam program sebulan menghafal Al-Quran. Sebulan itu kan bukan 35 hari. Sebulan itu kan 30 atau 31 hari. Mengapa 35? Nah, 1-2 hari pertama itu perkenalan dan tahsin Al-Quran. Belum lagi masuk program 1 hari 1 juz dalam targetnya. Kemudian 3 hari terakhir itu adalah persiapan untuk wisuda ini. Nah, jadi maksimal betul-betul sungguh-sungguh menghafal untuk 1 juz 1 hari itu adalah 30 hari. Ada yang mencapai target ini? Ada. Ada yang tidak mencapai? Banyak juga. Lalu penentunya siapa? Penentunya bukan karantina, bukan pengelola program ini. Yang menentukan adalah anak itu sendiri. Kemudian satu lagi, yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena firman-Nya itu adalah istimewa, akan diberikan kepada orang-orang yang istimewa. Siapa orang yang istimewa? Orang-orang yang ikhlas dalam menghafal, orang yang sungguh-sungguh dalam menghafal. Ada yang selesai, alhamdulillah. Untuk angkatan ini ada 5 orang yang selesai 30 juz. 3 dari putra, ikhwan,
dan 2 dari putra, 2 dan 3 ya. 1 dan 4. 1 dari ikhwan dan 4 dari akhwat, tetapi yang akhwatnya yang 3 lagi itu berhalangan karena sudah dijemput oleh orang tuanya sebelum acara wisuda kita ini. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Yang belum sampai ke 30 juz, jangan pernah berputus asa. Nah, karena dalam Al-Quran diingatkan, la tai'asu mir rauhillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang berputus asa itu adalah orang yang tak beriman kepada Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, dalam satu surat Allah ulang kata atau ayat yang sama 4 kali. Nah, tulisannya di atas itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Nah, dalam satu tafsiran untuk dihafal. Maka apakah mau mengambil pelajaran? 4 kali diulang dalam satu surat Al-Quran. Surah Al-Qamar. Berarti Al-Quran itu mudah untuk dihafal? Ya, mudah. Tapi bagi siapa? Bagi ada 3S yang selalu kita ulang-ulang di motivasi kita. Apa yang 3 itu? S yang pertama, yang suka dengan Al-Quran. Yang kedua, yang senang dengan Al-Quran. Yang ketiga, yang semangat dengan Al-Quran. Alhamdulillah ada lebih kurang 19 orang dari anak SMP kita, SMP Tahfidz, ikut masuk ke karantina ini dalam masa 3 minggu. Ada yang mengambil 2 minggu, ada yang mengambil 1 minggu. Nah, ada salah seorang dari peserta SMP kita ini mencapai 14 juz. Ya, Yalzi berapa? 15. 15 juz dalam waktu yang tak sampai sebulan. Di sini, nah ini adalah satu prestasi. Macam mana bisa dapat? Manjaddah wajadah. Ini yang selalu kita ingat-ingatkan. Kalau kita menyebut manjaddah, bagaimana tangan kita? Kepalkan. Coba kepalkan tangan. Mana? Kepal tangannya mana? Peserta. Sama-sama. Sama-sama. Angkat suaranya. Manjaddah wajadah. Kurang. Angkat lagi. Tinggikan lagi suaranya. Angkat lagi suaranya. Ini dia anak-anak kita ini. Insya Allah yang akan menggegarkan dunia ini dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ketika turunnya di negeri yang jauh di sana, Asia Barat sana, di jazirah yang kering dan gersang, tetapi menggoncangkan timur dan barat. Kitab suci Al-Quran, anzalnahu ilaika, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, litukhrijan nas, untuk kamu mengeluarkan manusia, minadz-zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Dengan Al-Quran, manusia yang ketika itu dalam kegelapan, di barat dalam kegelapan kemusyrikan, menyembah berhala, menyembah patung, itu di barat sana. Agama Nabi Isa alaihi salam dirubah, dijadikan sebagai yang tadinya ditegak di atas dasar tauhid, dalam kemusyrikan jadi menyembah berhala. Kemudian di timur sini banyak pula animisme, menyembah api dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan diturunkannya Al-Quran sebagai cahaya, maka keluarlah manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita ini, yang kita harapkan generasi pelapis dan pelanjut kita, mudah-mudahan mereka inilah yang membawa obor penerang sehingga mengeluarkan manusia dari keadaan yang masih sekarang ini gelap gulita di barat dan di timur. 35 hari kita imbas kembali dalam beberapa menit kenangan yang kami abadikan dalam video ringkas. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan program wisuda kita ini. Ini tujuannya adalah sebagai dokumentasi. Silakan. Ada tim media kita. Dan
nanti bisa dilihat dokumentasi ini di YouTube, Tafakuh video YouTube. Nah, nanti kita akan letakkan di situ, upload di internet. Ini awal-awal datang kita mendaftar, baca tata tertib. Berapa jumlah tata tertib? 32 tata tertib yang mesti diikuti supaya program ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, dihantar sampai ke asrama. Kita kurangi sekarang ini peserta di dalam kamar, yang tadinya 6 kita kurangi jadi 5 sekarang ini, sehingga lebih leluasa karena masa-masa sekarang ini masa wabah. Selamat datang dan mudah-mudahan pada waktu pembukaan masih teringat ya, para peserta sekalian karantina tahfidz Al-Quran Nasional cabang Riau, masih ingat angkatan yang tak terlupakan, yaitu ketika antara satu dengan yang lain tuh masih belum kenalan, belum tahu siapa-siapa, yang satu dari Kuansing, yang satu dari Inhale, satu dari Dumai. Nah, belum lagi cair suasana. Nah, kemudian diadakanlah acara perkenalan. Ini malam perkenalan. Karena kalau tak berkenalan macam mana mereka nanti akan bersama-sama di sini. Sementara kita di sini kita ingin jadikan semuanya ini sebagai satu keluarga. Yang besar abang, yang kecil adik, dan tidak ada bully membuli di sini. Karena kita tekankan di sini akhlaknya mesti akhlak Al-Quran. Ini program tahsin wajib hukumnya. Sebelum menghafal kita ada program tahsin yang langsung dibimbing oleh Ustadz Hardi Damri LC. Ya. Ini Ustadz Jamaluddin, masih ingat? Beliau menarik diri karena masalah sekatan di penghujung ini, sehingga tak sampai ke acara wisuda ini. Tapi nanti akan menggantinya di angkatan yang berikutnya. Ya. Nah, ini menu. Biasanya menu mie ini kapan ini? Waktu sahur. Ya. Ada yang naik berat badannya 6 kilo. Nah, di sini. Ini berpuasa enggak 6 kilo? Rupanya senang betul, makannya banyak kan ya dengan kawan-kawan. Nah, apalagi pada waktu menunya nugget. Nah, kalau udah nugget itu setengah piring itu nugget aja isinya. Nah, maka kita ingatkan yang cepat mengambil, jangan banyak-banyak karena yang di belakang ada sahabat kita. Ya. Ada 3 halaqah di Ikhwan, 1 halaqah itu khusus anak-anak SMP kita yang ikut halaqah, kemudian ada juga halaqah 2 lagi dibimbing oleh Ustaz Islah dan juga Ustaz Ismail. Nah, ini suasana. Nah, juga perlu ada olahraga supaya badan tetap segar. Nah, karena duduk sepanjang hari dari pagi sampai petang sampai malam di surau, wah itu berat sekali. Maka ada olahraga juga. Ada lapangan futsal. Ini alami, ini rumputnya bukan sintetis ya. Nah, ini betul-betul rumput betulan ini. Nah, ini suasana pada waktu sore hari mereka berolahraga. Ya. Maka disinilah terbangun kebersamaan. Yang tadi tidak kenal mengenal, dengan ada candanya, ada gelak ketawanya, nah cair suasana, sehingga mereka sekarang ini seperti sahabat karib, padahal hanya 35 hari saja di sini. Assalamualaikum. Nah, ini saudara kita Zaki Muhtadi Wijaya. Beliau selesai 30 juz, kemudian mengambil program mungkin juga di sisa angkatan yang ke-25 asal dari ini. Kota Pekanbaru, umur 19 tahun. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan setoran 30 juz selama 44 hari. 44 hari selesai 30 juz. Kesan saya selama berada di sini sebenarnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun intinya saya sangat bersyukur karena Allah telah mengumpulkan saya bersama orang-orang soleh, orang-orang terbaik di tempat terbaik insya Allah.
dan alhamdulillah lagi di bulan terbaik yaitu bulan suci Ini Ramadan. prosesi khataman. Pesan untuk teman-teman Ya, semua, ini para motivasi penghafal Quran bagi di yang luar lain. sana, terutama generasi muda Islam, penerus bangsa, semangatlah dalam menghafal Quran. Teruslah membersamai hidup dengan Al-Quran selama hayat di kandung badan. Masya Allah. Semoga kita semua bisa berkumpul di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, ya rabbal Wassalamualaikum alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada juga sekali seminggu, meskipun setiap hari itu ada yang membersihkan, tapi sekali seminggu itu ada gotong royong namanya. Bersih-bersih bersama, tujuannya untuk mendekatkan mereka dengan pondok ini. Supaya jangan merasa pondok ini seperti hotel atau penginapan, tapi sebagai tempat tinggal mereka sendiri yang mereka juga memperhatikannya bersama. Gotong royong ini membangkitkan semangat memiliki pondok. Dari mereka untuk mereka. Kita pastikan pondok kita ini bersih, rapi, sehingga kita nyaman di sini ini. Tambah lagi ada tanam-tanaman asri. Nah, ini yang kita ingin jaga. Nah, ini generasi yang akan datang. Kalau udah takbir itu, kalau bergerak itu, sudah payah halang lagi itu. Bisa langsung dibuat ke Palestina ya. Insya Allah. Nah, ini suasana di saung akhwat. Kita ikhwan di sebelah sana dan akhwat di sebelah sini. Nah, tak pernah mereka ini bertemu. Tak ada pertemuan sama sekali. Kita pisahkan. Hari liburnya pisah, belanja di kantin pun pisah. Jadi tak pernah dapat mereka berpeluang itu untuk sama. Karena perlu dijaga dari mereka ini suasana-suasana yang tidak baik, yang akan merugikan mereka. Nah, dari akhwat ini selesai 4 orang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Nur Aisyah, asal Indragiri Hilir, umur 20 tahun. Alhamdulillah telah menyelesaikan setoran hafalan Al-Quran 30 juz dalam waktu 39 hari. 39 hari. Buat teman-teman yang 30 belum juz. berhasil, terus semangat. Pergunakan waktu sebaik-baik mungkin, karena di dalam mahfuzat lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Ya, inilah hari kita menghafal Quran. Kalau udah umur 40, 50 ngafal itu udah payah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Maya Syakira. Umur saya 18 tahun. Asal saya dari Jambi. Motivasi terbesar saya menghafal Al-Quran, saya ingin menghadiahkan suatu hadiah yang tak akan luput ditelan oleh masa. Wahai sahabat-sahabatku, hidup adalah pilihan. Kita yang sekarang adalah pilihan kita di masa lalu. Dan kita di masa depan adalah pilihan kita yang sekarang. Tetap semangat, teruslah berjuang. Karena tidak ada perjuangan yang sia-sia. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini motivasi bagi yang lain. Belum raya lagi. Cepat betul. Nah, nanti kita tayangkan di Riau Televisi nanti. Kita iklan ya. Baik. Inilah sekedar sekelumit petikan selama kita 35 hari di sini. Tentu ada kekurangan dan kesalahan dalam pengelolaan karantina ini. Kami manusia biasa. Maka kami memohon maaf apabila ada mungkin yang tidak pada tempatnya dalam pelayanan, kurang maksimal. Nah, itulah kita sebagai manusia, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. InsyaAllah mudah-mudahan di angkatan-angkatan berikutnya, angkatan 26 akan mulai pada tanggal lebih kurang 29 Mei. Ya, Alhamdulillah, dah hampir penuh juga kuotanya untuk tanggal 29 Mei itu, untuk angkatan 26. Mudah-mudahan insya-Allah ke depannya ini sudah 25 angkatan berlalu dan sudah hampir 1.600 peserta yang telah merasakan kebersamaan dengan Al-Quran di program kita ini.
Mudah-mudahan insyaAllah Allah rahmati, Allah berkahi kita semua berkat Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ini doa yang sangat jami' mani' yang berkaitan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan melindungi kita semua. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Al-Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA. Jazakumullahu khairan katsiran atas sambutan dan motivasi yang diberikan. InsyaAllah akan kita kenang dan akan kita jalankan menjadi penyemangat bagi kita untuk tetap menjaga hafalan Al-Quran. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuki acara berikutnya. Prosesi wisuda karantina tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau angkatan 25. Hamilul Qur'an liwa'ul Islam Kalamullah wal Qur'an Ahlul Qur'an Ahlullah Khasmul Qur'an Aduwullah La yaqra'uhu illal muslimun La yaqra'uhu illal muslimun لا يقرأه إلا المسلمون المؤمنون ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah
التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidum ma a'badtum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma
كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا والعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأفواء عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Penyerahan syahadah kepada wisudawan wisudawati Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan 25. Kami mohon Presiden Ustaz dan Pak Idris untuk maju depan. Muhammad Rizki Yalzi bin Yalmasri dari Tapung Hulu. Eko Izraigon bin Amril dari Pekanbaru. Muhammad Altof Arkana Yusuf bin Zulkarnain Yusuf STMT dari Pekanbaru. Muhammad Yasir Bir Haryanto dari Rokan Hilir. Zaki Muhtadi Wijaya bin Surya Edi dari Pekanbaru. Fariz Audah bin Haji Tarmizi SHMH dari Tapung. Abdurrahman bin Mahadi dari Air Tiris. Jeffrey Al-Bukhari bin Awaluddin dari Rokan Hilir. Ibrahim Khawarizmi bin Elmizar dari Pekanbaru. Mahmud Ahmad Dinijad bin Abu Khairi dari Rokan Hilir. Muhammad Miftah Fahruddin bin Maruji dari Malang. Maulana Rafif Khair bin Abdul Khair Essos dari Pekanbaru. Muhammad Adim Al-Latif bin Haji Zulfikar Eskom dari Pekanbaru. Muhammad Farhan Athaillah bin Agus Fitrialis dari Rokan Hulu. Rasya Raditya bin Bumin dari Kepau Jaya. Muhammad Raihan Ibnu Khair bin Abdul Khair Essos dari Pekanbaru. Zulfikrin Dalimunte bin Pinayungan SAG dari Tapung Hulu. Muhammad Adib Arfan bin Ihsan Siregar dari Pekanbaru. Alvin Siddiq bin Adi Chandra dari Pekanbaru.
Muhammad Afdol Razik bin Darwin dari Kepau Jaya. Willy Dika Ramadan bin Haji Junaidi dari Rokan Hulu. Muhammad Zuriza Zidane bin Zulmi Rinaldi dari Rokan Hulu. Muhammad Kehza Noftian Feldi bin Okta Feldi dari Perawang. Nurjihan bin Suparmin dari Kepau Jaya. Maya Syakira binti Indrajaya dari Jambi. Laila As-Sofa binti Arifin dari Tembilahan. Rifqah Amaliyah Yalzi binti Yalmasri dari Tapung Hulu. Jihan Sabrina Hijriani binti Ferry Hamdani dari Pangkalan Kerinci. Aurelia Salsabila binti Juspian dari Tembilahan. Azkiyah Lina Putri binti Zulkifli dari Pekanbaru. Ghina Konia Yusuf binti Zulkarnain Yusuf dari Pekanbaru. Sinta Anggraini binti Setio Budi dari Rokan Hulu. An-Nisa Rahillah Yusuf binti Zulkarnain Yusuf dari Pekanbaru. Rizka Arni Khairani binti Agus Warto dari Pekanbaru. Naifa Dini Az-Zahra binti Adnan dari Pekanbaru. Sri Wulandari binti Lukman Hakim dari Kuantan Singingi. An-Nisha Fitri binti Zulijal dari Pekanbaru. Afwa Nur Azizah binti Mudirno dari Pekanbaru.
Kepada para peserta dimohon untuk tetap berdiri. Acara berikutnya, pembacaan ikrar alumni. Ikrar alumni. Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya alumni Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau berjanji akan terus mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya dimanapun saya berada. Saya berjanji akan senantiasa menjaga dan berkhidmat untuk Al-Quran. Saya berjanji akan senantiasa berperilaku sebagaimana akhlaknya Al-Quran. Ya Allah, istiqomahkan kami dengan Al-Quran hingga akhir hayat kami. Amin. Kepada para peserta kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara impian yang begitu sangat mendalam di dalam dada hati anak-anak kita adalah menyelesaikan hafalan 30 juz dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk memasangkan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tuanya di surga kelak. Oleh sebab itu, izinkan kami Bapak Ibu di acara prosesi wisuda ini untuk memberikan penghargaan di dunia ini kepada orang tua dari ananda kami yang telah menyelesaikan hafalannya 30 juz di angkatan ini. Maka kami mohon kesediaan orang tua dari ananda kami Zaki untuk naik ke atas panggung. Dan kami panggil juga, kami undang orang tua dari ananda kami Maya Syakira untuk naik ke atas panggung. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah, mungkin tidaklah seberapa mahkota yang dipasangkan di dunia ini oleh ananda kita. Akan tetapi anggaplah ini bagian dari penghargaan dari ananda kita kepada orang tua di dunia ini. Anggaplah ini menjadi motivasi baik bagi yang memasangkannya maupun bagi kita yang belum memasangkannya. Ini adalah motivasi bagi kita untuk terus bersemangat menghafal Al-Quran dan menjaga hafalan Al-Quran yang ada. Maka kami jemput ananda kami Zaki untuk mengambil mahkota dan kemudian memasangkan kepada ibunda tercinta. Kami jemput ananda kami Maya untuk mengambil mahkota dan memasangkan kepada ibunda tercinta.
adalah sebuah kebahagiaan bagi kita. Bagi orang tua yang mendapati anak-anaknya yang terus berjuang menghafal Al-Quran. Tiadalah impian yang paling tinggi kepada putra-putri kita melainkan menjadi anak yang solih dan solihah. Tiadalah hadiah yang paling sangat berharga yang bisa kita berikan kepada orang tua kita melebihi dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan akhir dari segalanya. Dan ini juga bukan akhir bagi kita yang belum memasangkan mahkota. Justru ini adalah awal dari perjuangan. Ini adalah awal dari semangat kita untuk terus menghafal Al-Quran dan menyelesaikan hafalan 30 juz sampai akhir hayat kita kelak. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah ini akan menjadi kenangan bagi kita semuanya bahwa kita adalah keluarga besar, keluarga Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah pun mengangkat kita sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada para peserta yang di atas panggung, Ananda, Zaki, dan Maya, kami persilakan untuk duduk kembali. Kepada orang tua yang di panggung, kami mohon untuk tetap di panggung, Bapak Ibu. Kami mohon untuk tetap di panggung. Bapak Ibu hadirin, kita masuki acara berikutnya. Menyanyikan himne karantina tahfiz Al-Quran. Himne ini adalah syair yang dibuat oleh karantina pusat yang menjadi syair yang begitu sangat syahdu dan haru untuk pengikat akhir dari acara wisuda kita. Kepada wisudawan dan wisudawati, kami mohon untuk berdiri. Sejuk yang kami rasa kala kami tiba di sini, karantina tahfiz Al-Quran. Di sinilah kami berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, syukur kami padamu. Karena rahmat-Mu kami di sini bersama Al-Quran. Karena ridha-Mu
kami di sini berjuang menjadi penghafal Al-Quran. Wahai Kitabullah, karenamu kami mendapat syafaat di akhirat kelak. Wahai Kalamullah, karenamu kami akan pasangkan mahkota kemuliaan untuk ayah dan bunda. Wahai ayah, bunda, penghafal Al-Quran adalah impian kami sebagai tanda bahwa engkau sangat kami cinta. Maafkan kami selalu membuatmu sedih, selalu membuatmu menangis. Sering tak kami dengarkan ucapanmu, sering tak kami fikirkan perasaanmu. Ayah, bunda, maafkan kami. Terima kasih atas segala kebaikanmu, doamu dan juga ridhamu. Semoga kita bisa bersama di syurga. Wahai para penghafal Al-Quran, semoga Allah ridai hafalan kita dan Allah istiqomahkan kita agar selalu bersama Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Awali hari-hari kami membaca, menghafal, mentadaburi Al-Quran, temui ayat tentang neraka, terasa siksa pedihnya, temui ayat-ayat surga, ingin rasa jumpa di sana. Ayat-ayat ku baca, ku resapi dengan sepenuh jiwa, ku ulangi hingga aku fahami. Kini tiba saat kita berpisah, 1 bulan jadi kenangan. 1 bulan bersama Al-Quran. Semoga istiqomah. Kepada seluruh peserta kami persilakan untuk menemui orang tuanya masing-masing. Silakan untuk menemui orang tuanya masing-masing di belakang. Silakan temui ayah kita yang hadir, temui ibunda kita yang hadir, temui orang tua kita kembali. Bang Zaki, silakan temui orang tuanya lagi. Mbak Maya, silakan temui ayah dan bunda kita yang hadir. Sejuk yang kami Minta doa restu kepada mereka, minta mohon maaf kepada mereka, minta doa kepada mereka dunia akhirat. Sampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua kita. Insya Allah mudah-mudahan ini adalah awal dari perjuangan kita. kawan-kawan semua, Peluk orang tua kita, cium orang tua kita. niatan sama, hafal Mungkin abang kita hadir, atau mungkin nenek kita hadir. berikan mahkota kemuliaan, gemercik air wudhu, awali hari-hari kami membaca, menghafal, mentadaburi Al-Quran, temui ayat tentang neraka. Silakan ayah kita, ibunda kita mungkin. Mungkin nenek kita juga hadir pada hari ini, kakak kita atau paman kita. Ku resapi dengan sepenuh jiwa, ku ulangi hingga aku fahami.
jadi kenangan. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Islah Ramadan Pangianto. Kepada Ustaz Islah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita mulai untuk berdoa, ada baiknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nastaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا وولدا صالحا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم زينا بزينة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن اللهم ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Al-Ustadz Islah Ramadan Panggianto. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi maka Allah ijabah apa yang kita munajatkan kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi maka berakhir pula acara prosesi wisuda karantina tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau angkatan ke-25 ini. Namun sebelum kami mengakhiri forum ini, ada 3 pengumuman yang ingin kami sampaikan, tapi salah satu di antaranya tidak ada ajakan makan siang. Karena biasanya kami umumkan setiap selesai wisuda untuk mengajak Bapak Ibu untuk menikmati makan siang. Tapi tentu yang hari ini adalah berbeda. Yang pertama Bapak Ibu, kami ingin sampaikan, kami memohon doa dari Bapak Ibu semuanya dengan menjaga protokol kesehatan dan menjaga kesehatan serta tetap berdoa kepada Allah. Insya Allah angkatan ke-26 karantina tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau akan kita mulai pada tanggal 29 Mei. Kami mohon doa, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah berikan keberkahan dan penjagaan baik bagi para pengurus dan kepada para pesertanya nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, insya Allah setelah ini kita akan menyaksikan, karena peserta kita ini ada setengahnya adalah peserta dari SMP Tafakuh dan setengahnya dari peserta umum, maka di sela-sela mereka menghafal Quran, mereka latihan kolaborasi hadroh. Ya. Kalau angkatan sebelumnya mereka duel, sekarang duet. Ya. Kami persilakan tim hadrohnya untuk bersiap-siap. Silakan, ayo ambil posisi. Yang ketiga, kami ingin umumkan Bapak Ibu, alhamdulillah ini laporan, alhamdulillah tafakuh selain daripada ma'had tafakuh ini, di ma'had ini terdapat karantina tahfiz Al-Quran, kemudian juga terdapat SMP tafakuh, ya, SMP tahfiz berbasis akhlak, dan juga tafakuh memiliki program-program yang lain. Ada program public speaking, ada program kitab kuning, dan juga diantaranya adalah program wakaf Al-Quran. Alhamdulillah kita menerima wakaf dari Bapak Ibu jamaah sekalian, baik di Indonesia maupun di berbagai negara. Ya, dan kemudian Al-Qurannya kita hantarkan ke beberapa daerah terpencil di Riau khususnya, dan di Sumatera Barat juga yang terjangkau oleh kita. Terakhir kita mendistribusikan Al-Quran ke Pulau Rupat Utara. Jadi kalau kita ke Rupat Utara dari Pekanbaru ke Dumai sekitar lebih kurang 2,5 jam, ngantri penyeberangan lebih kurang 3 jam, dari tepi selatan ke utara itu lebih kurang 2,5 jam ke Rupat Utara. Ternyata Muslim di sana, di Rupat Utara, kalau mereka sakit, di sana belum ada rumah sakit yang memadai. Mereka mesti ke Dumai. Dan kalau mereka ke Dumai lewat darat, maka mereka butuh waktu 2,5 jam, kemudian ngantri 3 jam, kemudian berangkat ke rumah sakit di Dumai lebih kurang setengah jam atau 1 jam. Apalagi kalau sakitnya kronis dan juga mau melahirkan. Oleh sebab itu ternyata ada di antara kaum muslimin di Rupat Utara yang mewakafkan kapal. Tapi kapalnya nggak ada mesin. Jadi kayaknya cerita Muhammad Al-Fatih, kapal di atas daratan.
Ya. Nah, oleh sebab itu kami berinisiatif untuk mengajak Bapak Ibu untuk kita mengadakan mesin kapal tersebut. Ya, mesin kapal tersebut alhamdulillah sudah kita buka peluang wakaf dan donasi. Kita ingin belikan mereka mesin, yang mesin ini bisa menggerakkan kapal di laut untuk dakwah di sana ke pulau-pulau terpencil. Dan juga mudah-mudahan kalau terjadi sesuatu, kapal ini bisa juga untuk digunakan untuk mengantar pasien. Jadi kalau dari Rupat Utara ke Dumai tadi lewat darat lebih kurang 5 jam sampai 6 jam. Tapi kalau dengan langsung ditembak pakai kapal lewat tepian pulau, itu lebih kurang hanya 1 sampai 2 jam saja. Ya, dan mudah-mudahan apa yang kita infakkan di jalan Allah menjadi pemberat timbangan pahala bagi kita di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayo tim hadrohnya silakan dipersiapkan. Masya Allah. Ayo silakan naik. Ini siapa koordinatornya ini? Nurjihan, Masya Allah. Nurjihan ini panggilan kerennya JJ. Peserta paling jauh, santri SMP paling jauh dari Kepaujaya. Sebelah ini rumahnya. Ya, silakan Nurjihan. Ya, dan kawan-kawan. Ayo silakan. Masya Allah. Nurjihan, kemudian juga dengan Altof. Wah, ini luar biasa ya. Usia 10 tahun masuk karantina. 11, udah 11 ya. Udah ulang tahun kemarin ya. Oke, juga ada ya Rizik. Rizik ini juga ya duet sama JJ. Sama-sama sejak lahir sampai SMP bersama. Ya, karena memang tetanggaan. Ya, di Desa Kepaujaya. Juga ada ya ini tim-tim semuanya ini. Oke? Udah siap semuanya? Masya Allah. Bapak Ibu, kami juga informasikan di sisi kiri kami, di situ ada bazar buku ya bagi Bapak Ibu yang ingin membeli buku-buku bacaan Islami, karena Tafakuh juga menghadirkan buku-buku Islami, dan juga ada program wakaf Quran bagi Bapak Ibu yang masih ingin ikut dalam program wakaf Quran yang insya Allah nanti setelah Lebaran kita akan jalankan. Dan situ juga ada pernak-pernik atau hasil karya dari para keluarga Tafakuh ya, dari keluarga Tafakuh yang membuat karya-karya yang mudah-mudahan bisa menjadi hadiah bagi kita semuanya. Baik, sudah siap? Oke, insya Allah. Baik, ini kayaknya Bang Zaki dan teman-teman ini vokalisnya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terbayang rintihan tangismu, di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh Ibu,
di saat melahirkanku, besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu, belayanmu aku rindu. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. ركت عيناي شوقا ولطيبة روفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تألق وبغيره راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأسرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالرضا سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, demikian acara kita seharian ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu selamat sampai tujuan masing-masing. Akan tetapi insyaallah kita berdoa mudah-mudahan di Ramadan yang di hari ke-28 ini dan ke depannya Allah jaga kita dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili panitia yang bertugas dan seluruh pengurus Ma'had Tafakuh, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.